Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan kuliah ekonometrika ya. Ini masih masuk di pokok bahasan terakhir yaitu model persamaan simultan. Ya. Sebelum kita mengestimasi model persamaan simultan, maka langkah yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi model persamaan simultan. Apa itu mengidentifikasi? Yaitu melihat apakah setiap persamaan di dalam model persamaan simultan itu identified atau tidak. Yang dimaksud identified itu bisa over identified, bisa exact identified. Ya. Kalau teridentifikasi atau identified setiap persamaan di dalam model persamaan simultan, maka bisa dilanjutkan dengan menganalisis pakai metode two-state least square. Ya, jadi metode two-state least square bisa diterapkan untuk mengestimasi parameter model persamaan simultan. Tetapi apabila dia tidak identified atau unidentified, maka kita tidak bisa mengestimasi parameter dalam model persamaan simultan. Ya, itu prinsipnya. Ya, saya berikan penjelasan. Ya, ini Judge tahun 1980 menjelaskan tentang model persamaan simultan, di mana variabel endogennya sebanyak M. Nah, ini lambangnya M besar. Jadi ada Y1T, Y2T sampai YMT. K menyatakan banyaknya variabel eksogen di dalam model persamaan simultan. Lambangnya K besar. Ya. Nah, berarti apa? Residualnya itu harus bersesuaian dengan banyaknya variabel endogen. Ya, kalau variabel endogennya sebanyak M, maka residualnya juga sebanyak M. Ya, di sini kita tetap pakai konsep regresi, variabel respon bersifat acak, variabel residualnya ini juga bersifat acak. Ya. Nah, yang dilambangkan dengan U1T sampai UMT. Jadi ini pasti bersesuaian dengan responnya. Dalam hal ini adalah variabel endogen. Indeks T ini menyatakan indeks pengamatan menurut waktu. Ya. Andaikan pengamatannya sebanyak T besar, berarti T kecil ini berjalan dari 1, 2, sampai T besar. Jadi struktur datanya nanti ada Y1T, Y2T, sampai YMT, dilanjut X1T, X2T, sampai XKT. Masing-masing variabel ini diamati sebanyak T besar. Ya, itu struktur datanya seperti itu. Nah, model persamaan simultan yang dikenalkan oleh John, Farley, dan Harold, ya, yang ditulis dalam bukunya Gujarati, modelnya seperti ini. Ini contoh model persamaan simultan. Model persamaan simultan ini variabel endogennya ada Y1, Y2, Y3. Ya. Y1, Y2, Y3. Di mana di persamaan pertama, variabel endogen Y1 dipengaruhi oleh variabel endogen Y2 dan variabel eksogen X1 dan X2 dengan galat U1. Sedangkan persamaan kedua, variabel endogennya adalah Y2 dipengaruhi oleh variabel endogen pertama yaitu Y1 dan variabel endogen ketiga yaitu Y3 serta variabel eksogen X3 dengan galat U2. Ya. Persamaan yang ketiga, variabel endogen ketiga dipengaruhi oleh variabel endogen pertama dan variabel eksogennya X4. Jadi kalau kita cek dalam model persamaan simultan 7.33 ini, banyaknya variabel endogen ada 3. 1, 2, 3. Gitu ya. Kita beri lambang aja M. Ya. Jadi banyaknya variabel endogen di dalam model itu adalah M besar. Ya. Kalau M kecil, banyaknya variabel endogen di dalam persamaan. Nah, contohnya ini, banyaknya variabel endogen di dalam model, maksudnya adalah model persamaan simultan, ada 3, namanya Y1T, Y2T, dan Y3T. Sedangkan M kecil, banyaknya variabel endogen di dalam setiap persamaan. Saya ambil contoh persamaan 1. Persamaan 1 ini banyaknya variabel endogennya adalah 2. Yaitu Y1T dan Y2T.
Jadi ini M kecilnya sama dengan 2. M besarnya sama dengan 3. Ingat ya. Nah, sekarang bagaimana dengan variabel eksogen di dalam model persamaan simultan? Variabel eksogen di dalam persamaan simultan ini adalah K besar. Berapa K besarnya? 1, 2, 3, 4. Nah, K besarnya 4. Kalau K kecil, banyaknya variabel eksogen di dalam setiap persamaan. Misalkan saya ambil contoh persamaan pertama, ya, K kecilnya sama dengan 2, yaitu X1 dan X2. Ya, terus K besarnya berapa? 4. 1, 2, 3, 4. M besarnya 3. M kecilnya 2. Nah, M kecilnya 2. Ya, ini dalam persamaan 1. Sekarang kita lihat persamaan 2. M besarnya tetap 3. Gitu. M kecilnya 1, 2, 3. Nah, ini M kecilnya 3. Ya. K besarnya 4. Tetap 1, 2, 3, 4. K kecilnya dalam persamaan 2 loh ya. K kecilnya adalah 1. Hanya X3. Terakhir persamaan ketiga. M besar 3. Gitu. M kecil 2. Ya, yaitu Y1 sama Y3. K besar tetap 4. K kecilnya 1. Nah, itu cara mengidentifikasi variabel endogen dan eksogen. Kalau sudah, baru kita pakai kriteria yang disebut order, ya, order atau order condition. Ini ada 2 cara untuk mengidentifikasi model persamaan simultan. Cara pertama menggunakan order condition, ya. Namanya order condition. Cara kedua menggunakan rank condition. Tapi rank condition itu minimal ada 3 persamaan di dalam model persamaan simultan. Kalau cuma 2, maka rank condition tidak bisa dilakukan. Ya. Kalau cuma 2 persamaan, rank condition tidak bisa dilakukan. Nah, tapi kalau order condition minimal kan 2 persamaan. Bisa dihitung, ya, 3 persamaan pun juga bisa. Berarti sebenarnya yang lebih luas itu order condition. Bisa untuk 2 persamaan, 3 persamaan atau lebih. Kalau rank condition khusus 3 persamaan atau lebih. Minimal 3 ya. Nah itu bedanya. Sekarang saya bahas dulu yang order condition. Ya. Yang order condition itu seperti ini. Yang tadi sudah saya ceritakan K besar, banyaknya variabel eksogen dalam model persamaan simultan. K kecil, banyaknya variabel eksogen dalam setiap persamaan. M kecil, banyaknya variabel endogen dalam setiap persamaan. Kalau terjadi hubungan seperti ini, banyaknya variabel eksogen dalam model dikurangi banyaknya variabel eksogen dalam persamaan, lebih dari banyaknya variabel endogen dalam persamaan -1, maka ini namanya over identified. Jadi persamaan itu dikatakan over identified. Artinya mengidentifikasi lebih. Nah, kalau sama persis, ya, sama itu namanya exact identified. Nah, baik over identified maupun exact identified itu berarti teridentifikasi. Nama lainnya teridentifikasi sehingga bisa diselesaikan dengan metode two-state least square. Tapi kalau K besar min K kecil lebih kecil dari M kecil min 1, namanya unidentified, tidak dapat diidentifikasi. Berarti kita tidak dapat menyelesaikan model persamaan simultan. Ya, itu ya, ada 3 istilah penting tadi ya, yang harus dipahami. Ini sudah saya ceritakan lengkap, jadi ini sudah saya lompat, ya, sudah sampai sini. Nah, ini tadi yang unidentified atau unidentified, artinya tidak dapat diidentifikasi. Ya. Sekarang cara kedua menggunakan rank condition, minimal 3 persamaan. Ya. Nah, rank condition itu caranya setiap persamaan dinolkan atau dibuat implisit. Ya. Kita ambil contoh, tadi persamaannya saya tuliskan seperti ini. Ini saya nolkan, pindah ke kiri semua. Sehingga nanti saya dapat koefisien
konstanta atau intercept yang saya beri lambang 1. Nah, gitu ya. Kemudian koefisiennya Y1, koefisiennya Y2, koefisiennya Y3, baru X1, X2, X3, X4. Sehingga bentuk tabelnya nanti jadi seperti ini. Nah, ini untuk konstanta atau intercept. Y1, Y2, Y3, X1, X2, X3, X4. Ini menggunakan cara rank condition. Nah, untuk persamaan 1 saya identifikasi, maka interceptnya minus beta 10. Dari mana ini? Dari sini. Nah, ini kalau saya pindahkan ke kiri, ini kan jadi minus beta 10. Minus beta 11 Y2T, minus gamma 11 X1T, minus gamma 12 X2T. Ya kan? Kita nggak perlu lihat errornya. Ya. Errornya pindah ke kiri sekalian, tidak apa-apa sebenarnya. Min U1T sama dengan 0. Seolah-olah begitu kan? Jadi nanti koefisien Y1T 1. Konstantanya min beta 10. Koefisiennya Y2T min beta 11. Karena pindah ke kiri. Koefisiennya X1T min gamma 11. X2T min gamma 12. Sedangkan X3 dan X4 tidak ada di dalam persamaan 1. Maka dikasih nilai 0, 0. Jadinya pengisiannya seperti ini. Nah, seperti ini. Persamaan 1. Ya, untuk konstanta min beta 10, koefisiennya Y1 tadi kan 1. Koefisiennya Y2 min beta 11, Y3-nya enggak ada di dalam persamaan 1, kasih nilai 0. X3 juga enggak ada, X4 enggak ada. Sedangkan X1 ada kan di dalam persamaan 1, dipindah ke kiri jadi min gamma 11. X2 pindah ke kiri jadi min gamma 12. Secara sama untuk persamaan kedua, ya, interceptnya min beta 20, Y1-nya pindah ke kiri jadi min 21, beta 21, Y2-nya dikasih nilai 1. Karena persamaan kedua itu kan Y2T sama dengan bla 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 tadi, ya kan? Bla bla blanya pindah ke kiri. Nah, jadi seperti ini jadinya. Nah, tidak ada X1, X2 maupun X4. Yang ada cuma X3 di persamaan 2. Ya, terakhir persamaan 3. Ya. Setelah itu gini, cara menentukan. Misalkan saya mengidentifikasi persamaan 1, berarti kan. Kalau saya mengidentifikasi persamaan 1, berarti yang saya lihat variabel yang tidak ada di dalam persamaan 1. Apa itu? Bisa milih Y3 sama X3. Cukup 2 saja. Karena ada 3 persamaan, dikurangi 1 kan jadi 2. Jadi kita hanya butuh matrik ukuran 2 kali 2. Yang saya pilih bisa Y3 sama X3. Nah, Y3 sama X3 ini kan nggak ada di dalam persamaan 1. Maka ambillah persamaan 2 dan 3. Jadi misalnya tadi contohnya Y3 sama X3 ya. Ini kan sama-sama 0. Berarti ini matriknya. Min beta 22, 1, min gamma 21, 0. Terus saya hitung determinannya. Ini kali ini 0, ya kan? Dikurangi ini kali itu. Plus gamma 21. Nilainya kan tidak 0. Nah, karena nilainya tidak 0, maka persamaan 1 identified. Nah, gitu caranya. Apa boleh selain Y3 sama X3? Boleh. Boleh ngambil Y3 sama X4. Kita lihat. Berarti yang dipakai ini sama ini ya. Saya hitung determinannya. Ini kali ini jelas gak 0 kan? Dikurangi 0. Oh, boleh juga pakai itu. Boleh juga X3 sama X4, kita cek ini. Ini matriknya. Ini kali ini kan tidak 0. Dikurangi 0. Gitu ya. Jadi pilih salah satu yang penting determinannya tidak 0. Ada satu saja yang determinannya tidak 0, maka persamaan itu teridentifikasi. Sekarang saya lihat persamaan 2. Yang tidak termuat mana? X1 sama X2. Berarti saya bisa mengambil matrik ordo 2 kali 2-nya ini. Min gamma 11, min gamma 12 sama 00. Tapi kalau saya hitung determinannya ketemu 0 ya. Ini kali ini 0, dikurangi ini kali ini 0. Nah, berarti jangan dipilih. Barangkali ada yang tidak 0. Nah, temukan itu. Saya coba, kalau ini sama ini gagal kan? Saya coba ini sama itu. Kan tidak ada di persamaan 2.
Dari mana matriknya? Ini sama ini, 0 sama ini. Determinannya ternyata tidak 0 kan? Ini kali ini kan tidak 0. Dikurangi 0. Berarti persamaan 2 juga identified. Artinya dapat diidentifikasi. Paham ya? Jadi kalau tadi saya memilih X1 sama X2 di persamaan 2, saya dapat matrik ini sama ini kan, ternyata determinannya 0, gagal kan? Ya, harus cari lagi. Mana yang tidak termuat di persamaan 2 selain X1, X2, berarti ada X4. Nah, akhirnya Anda bisa milih pasangannya X2 dengan X4. Dihitung determinannya ini ya sama ini. Ternyata determinannya ini kali ini ketemu gamma 12 dikali gamma 31 kan? Jelas tidak 0, dikurangi 0. Determinannya sudah enggak 0, berarti persamaan 2 identified. Bisa juga Anda milih X1 sama X4. Coba dihitung determinannya. Ini sama ini kan? Ini sama ini. Ternyata juga enggak 0. Ya kan? Yang 0 cuma ini sama ini. Nah, jangan dipilih. Ya. Berarti persamaan 2 juga identified. Terakhir persamaan 3. Apakah identified? Yang tidak termuat ada Y2, ada X1, ada X2. Kalau saya milih X1 sama X2, gagal. Karena ini kali ini, dikurangi ini kali ini 0. Ya, coba sekarang pilih yang mana? Ini, X2, X3. Nah, X2, X3. Kan tidak ada di persamaan 3. Determinannya mana? Ini kan? Ternyata tidak 0. Nah, berhasil kan? Ada determinan yang tidak 0. Itu berarti persamaan 3 juga identified. Berarti di dalam model persamaan simultan tadi, yang terdiri dari 3 persamaan, model persamaan simultan itu teridentifikasi karena apa? Masing-masing persamaannya identified. Sehingga bisa dianalisis dengan metode two-state least square. Nah, itu prinsipnya ya. Ini kalau pakai rank condition. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Saya nggak perlu ngulang lagi. Caranya begitu. Silakan sambil dipahami tadi sama difoto ya, difoto. Ini Anda bisa melihat, nah gitu ya. Nah, ini yang contoh persamaan ketiga, identified juga. Kita bisa temukan matrik ukuran 2x2 yang saya beri nama C, di mana determinannya tidak 0. Ya. Oke, masalah identifikasi sudah selesai, baru kita proses mengestimasi. Menggunakan metode two-state least square. Di sini saya ambil contoh, model persamaan simultannya terdiri dari 2 persamaan. Nah, berarti apa? Cirinya ada Y1 dipengaruhi Y2, ini sebagai variabel endogen. Persamaan yang kedua, Y2 dipengaruhi oleh Y1, kan berarti 2 arah. Ini mencerminkan simultan. Ya. Nah, ini variabel eksogennya ada 4, X1, X2, X3, X4. Kita identifikasi kedua persamaan ini. Sekarang saya lihat, M besarnya 2, yaitu Y1 sama Y2. M kecilnya untuk persamaan 1, yaitu persamaan 735, perhatikan, persamaan 735, M kecilnya ada 2 juga. Nah, ya kan? Banyaknya variabel endogen di dalam persamaan 1, kan ada 2, M kecilnya. Banyaknya variabel eksogen di dalam model ada 4, jadi K besarnya 4, ya kan? Banyaknya variabel eksogen dalam persamaan 735 ini ada 2, jadi K kecilnya 2, nah, ya kan? Kita cek K besar min K kecil ternyata lebih besar dari M besar M kecil min 1. Ya, yaitu nilainya ketemu 2 lebih dari 1 kan? 4 dikurangi 2, 2. M-nya 2 kurangi 1, 1. Berarti over identified. Nah, ini artinya apa? Persamaan 1 atau persamaan 735 teridentifikasi. Ya, sekarang kita lihat persamaan 736. Ya, K besarnya tetap 4. K kecilnya juga ada 2. Ya, ada 2 ini. Ya. M kecilnya juga ada 2. Berarti sama ya, over identified juga. Berarti apa? Secara keseluruhan, model persamaan simultan identified. Sehingga bisa dilanjut
mengestimasi parameternya ini dengan metode two-state least square, gitu ya. Bagaimana prinsip dari metode two-state least square? Stage itu adalah tahap. Jadi least square 2 tahap. Nah, sebenarnya ini metodenya pakai least square juga, tapi bertahap. Tahap yang pertama menyatakan dalam bentuk reduced form. Ini artinya bentuk sederhana. Bentuk sederhana, istilahnya reduced form. Apa itu persamaan reduced form? Reduced form itu menyatakan variabel endogen sebagai fungsi dari variabel eksogen. Tidak ada endogen di sini. Ya. Jadi seolah-olah melenyapkan pengaruh Y2 terhadap Y1. Awalnya kan gini, ada pengaruh Y2 terhadap Y1. Ini dihilangkan di tahap pertama ini. Nah, ini yang kenal dengan reduced form. Secara sama Y2 diregresikan juga terhadap variabel eksogennya, ada X1, X2, X3, X4. Nah, ini yang dikenal dengan tahap pertama atau stage 1. Ya. Nah, kenapa model ini bisa muncul? Logikanya dari mana ini? Kok 737 ini bisa muncul? Atau reduced form ini bisa muncul? Coba saya lihat di sini. Y1 fungsi dari Y2 dan X1, X3 dengan galat WT. Ya kan? Sekarang coba. Kalau Y2-nya ini saya ganti dengan Y2 yang ada di persamaan 2. Y2 di sini fungsi dari Y1, X3, X4. Andaikan Y2 ini saya masukkan ke situ, berarti Y2 sudah hilang, akan digantikan oleh Y1, X3, X4, serta X1, X2. Paham ya? Nah, bagaimana peran Y1 yang ada di sini tadi? Dia pindahkan ke kiri, nanti ketemu sekian Y1, bagi kedua ruas dengan koefisiennya Y1, maka saya dapat bentuk reduced form ini. Nah, itu idenya sebenarnya di situ. Ya. Jadi menarik ya, kalau kita belajar teorinya ini, ekonometrik ini. Diulat-ulat gitu artinya ketemu juga gitu ya. Jadi itu asalnya reduced form. Secara sama yang Y2, coba kita analisis. Y2 persamaan keduanya kan gini. Ada respon kan di sini? Atau ada endogen kan? Endogennya ini saya ganti dari endogen persamaan 1. Ya, ada Y2, ada X1, X2. Kalau saya masukkan ke sini, maka akan muncul di sini X1, X2, X3, X4. Serta Y2. Y2-nya pindahkan ke kiri, nanti ketemu sekian Y2 sebagai fungsi X1, X2, X3, X4. Bagi dengan koefisiennya Y2, dapat bentuk reduced form yang kedua ini. Oke ya, kalau sudah Anda tinggal meregresikan Y1 terhadap X1, X2, X3, X4, simpan fit-nya sama galatnya. Jadi yang disimpan tuh fit sama galat. Nanti kalau Anda regresikan pakai Minitab langsung keluar fit-nya, keluar dalam bentuk vektor, galatnya juga keluar dalam bentuk vektor. Bisa diperagakan. Secara sama, persamaan yang kedua, ini reduced form yang kedua, Y2-nya disimpan, namanya Y2T topi, ini fit-nya, galatnya juga disimpan, U2T topi. Nah, tahap kedua, nah ini tahap penyelesaian. Kembali ke modelnya ini. Kita ingin mengestimasi ini kan, persamaan satu tahap. Berarti Y1 diregresikan terhadap Y2 sama X1, X3, X1, X2 kan. Nah, Y2-nya ini digantikan oleh Y2 fit. Nah, gitu ya. Jadi Y2 yang di sini digantikan dari sini, Y2 fit. Ini tahap pertama berfungsi untuk mendapatkan tahap kedua. Jadi tinggal menggantikan Y2-nya dengan Y2 topi, regresikan terhadap X1, X2, serta Y2 topi. Inilah hasil estimasi model persamaan simultan untuk persamaan 1. Sedangkan persamaan 2 tadi kan Y2 fungsi dari Y1 dan X3, X4. Y1-nya diganti Y1 fit. Nah, dari tahap 1. Nah, dari sini nanti akan keluar estimasi parameternya. Inilah jawaban estimasi parameter model persamaan simultan. Begitu. Nah, kalau sudah dilakukan estimasi dengan metode two-state least square, selanjutnya kita harus punya jaminan bahwa model yang ditulis ini benar-benar ada ketergantungan antara Y1 dan Y2.
Untuk itu, ahli ekonometrik namanya Hausman mengembangkan bagaimana menguji ketergantungan Y1 dan Y2. Namanya diabadikan jadi uji Hausman. Uji Hausman, ini uji Hausman. Ya. Di sini Hausman melakukan pengecekan. Apa betul Y1 bergantung pada Y2 dan sebaliknya Y2 bergantung pada Y1 secara simultan. Gitu ya. Nah, langkahnya uji Hausman itu ada 4 tahap yang bisa diringkas seperti ini. Pertama, rumuskan hipotesisnya. H0-nya tidak ada hubungan simultan antara Y1 dan Y2. Nah, jelas ya? Ini terkait model tadi. H1 ada hubungan simultan antara Y1 dan Y2. Kalau modelnya tadi model persamaan simultan, harusnya terima H0 apa tolak H0. Supaya modelnya menjadi model persamaan simultan. Harusnya tolak H0 atau terima H1. Maka modelnya sudah benar, model tersebut adalah model persamaan simultan. Ini harus diuji. Pakai uji Hausman namanya ya. Nah, langkahnya bagaimana? Kita bentuk persamaan reduced form. Pilih salah satu aja. Yang saya pilih meregresikan Y1 terhadap X1, X2, X3, X4. Nah, jadi reduced form yang saya pilih yang pertama. Regresikan Y1 terhadap X1, X2, X3, X4, simpan fitnya, namanya Y1 topi, dan galatnya U1 topi. Nah, ini hubungannya dengan ini tadi. Nah, ini hubungannya. Simpan fitnya sama galatnya. Ini kaitannya dengan uji Hausman. Ya. Regresikan Y1 terhadap X1, X2, X3, X4, simpan fit sama galatnya. Sudah beres ya? Itu tahap kedua. Kalau sudah, tahap ketiga. Pilih yang persamaan kedua. Kan persamaan kedua itu regresi dari Y2 terhadap Y1 serta X3, X4, tapi tambahkan suku U1 topi tadi yang diperoleh dari tahap kedua. Nah, jadi ini dipakai. Sehingga modelnya yang ketiga, Y2 diregresikan terhadap Y1 yang sudah digantikan oleh Y1 topi. X3, X4, ini kan dari modelnya tadi. Plus, nah ini yang penting, tambahkan suku ini. Jadi galatnya ini dilibatkan di sini. Baru plus galat model. Kalau nanti koefisien dari U1T topi ini ternyata signifikan, itu menandakan bahwa U1T ini berhubungan dengan Y2. Signifikan kan? Berarti ini benar-benar berpengaruh terhadap Y2. Nah, apa kaitannya dengan hipotesis ini? Kalau seandainya signifikan, gamma 24 ini signifikan, kan berarti U1T topi mempengaruhi Y2. Padahal U1T itu kaitannya dengan Y1. Nah, ya kan? U1T itu kan kaitannya dengan Y1. Apa itu? Y1 kurangi Y1T topi. Nah, kalau U1T mempengaruhi Y2, otomatis yang Y1, hasil dari Y1 min Y1T juga mempengaruhi Y2. Nah, makanya ada ketergantungan antara Y1 dan Y2. Itu idenya sebenarnya di situ, Hausman. Nah, ini hasil pemikiran. Ya itu aja uji Hausman. Nah, boleh juga di sini Anda melakukan apa? Regresi Y2 terhadap semua variabel eksogen, nanti simpan galatnya namanya U2T. Boleh. Nah, nanti yang dipilih di sini jadi persamaan pertama. Y1 regresikan terhadap Y2T, melibatkan X1, X2, sama galatnya U2T. Di sini galatnya jadi U1T. Yang disoroti nanti jadi U2T topi. Kalau signifikan, berarti apa? Y2 mempengaruhi Y1. Jadi gitu. Maknanya sama kan? Maka disuruh milih salah satu. Pilih salah satu persamaan reduced form. Itulah prinsip dari uji Hausman. Nah, sekarang untuk memahami tadi, kita lakukan contoh. Nah, ini contohnya, diberikan model persamaan simultan. Ini datanya data dari skripsi mahasiswa. Cuma di skripsi mahasiswa saya tambahkan dummy. Jadi ada 4 daerah, yang daerah miskin di Jawa Timur, ya, itu ada 4 daerah, itu variabel dummy. Ya, bedanya itu. Di sini enggak ada variabel dummy. Saya murni menggunakan contoh yang ada di
penjelasan saya tadi di sini ya. Nggak ada dummy. Eksogennya tidak mengandung dummy. Ya. Ya, oke, di sini modelnya ini. Y1 variabel endogen, Y2 endogen. Y1 dipengaruhi Y2, Y2 dipengaruhi Y1. Serta variabel eksogennya ada X1 di sini, persamaan 1. Di persamaan 2, variabel eksogennya ada X2, X3. Berarti apa? M besarnya 2, M kecil untuk persamaan 1 ini juga 2, M kecil untuk persamaan 2 ini juga ada 2. Ya, Y1, Y2. K besar 3, yaitu X1, X2, X3. K kecil untuk persamaan 1 adalah 1. Berarti kalau K besar dikurangi K kecil ketemu 2 kan, untuk persamaan 1. M kecilnya tadi 2, dikurangi 1, 1. Berarti persamaan 1 identified. Ya, kalau tepatnya adalah over identified. Karena K besar min K kecil lebih besar M min 1. Ini over identified, persamaan 2 berapa? K besar dikurangi K kecil berapa? 3 dikurangi 2, 1 kan? M kecilnya tadi 2, 2 dikurangi 1, 1 juga. Karena sama berarti exact identified. Berarti persamaan 2 ini juga teridentifikasi. Kalau keduanya teridentifikasi, maka bisa dilanjut dengan metode two-state least square. Ini contohnya PDRB ya, dari 4 kabupaten di Jawa Timur. Nah, ini saya jadikan satu, saya grid ini ya. Kemudian yang Y2, tingkat kemiskinan di 4 kabupaten di Jawa Timur, nah, gitu ya. X1-nya kepadatan penduduk, X2-nya tingkat pengangguran terbuka, X3 angka melek huruf. Ya, ini variabelnya kuantitatif semua, ya, berupa numerik. Ya. Datanya ini silakan difoto kalau untuk latihan nanti. Ya, datanya saya nyatakan dalam bulanan. Nah, bulanan sebanyak 51 bulan. Ini saya pangkas datanya biar enggak terlalu banyak. Ini PDRB-nya. Ini tingkat kemiskinannya. Ini Y1, ini Y2, ini KP, ini apa tadi KP? Kepadatan penduduk, tingkat pengangguran terbuka, angka melek huruf. Ini X1, X2, X3. Ini datanya. Ini sampai bulan ke-23. Silakan difoto. Ya. Kita lanjut. Ini bulan ke-24 sampai 46. Silakan difoto. Untuk di-input di Minitab. Anda nanti bisa praktek langsung ya. Dan berikutnya bulan ke-47 sampai 51. Nah, ini sambungannya. Nah, ini ya sambungannya. Nah, pertanyaannya, dugalah model persamaan simultan tersebut. Ya, modelnya sudah ditentukan ini. Ini disuruh menduga. Ya. Nah, yang kedua, ujilah apakah ada ketergantungan antara Y1 dan Y2. Ini untuk memastikan bahwa benar-benar ini model persamaan simultan harus diuji. Ya. Nah, ini caranya kita identifikasi persamaan yang pertama tadi. K besarnya 3, ya, K kecilnya 1, M kecilnya 2. Ternyata memenuhi ini. Berarti persamaan 1 over identified. Berarti teridentifikasi kan? Persamaan 2 exact identified. Kebetulan persis sama. K besarnya 3, K kecilnya 2, M kecilnya 2 kan? Nah, berarti dia juga teridentifikasi, maka bisa dilanjutkan dengan estimasi two-state least square. Ya, gitu ya. Nah, ini hasilnya. Tahap pertama, saya regresikan, ini namanya reduce form. Y1 saya regresikan terhadap semua variabel eksogen. Ada X1, X2, X3, hasilnya ini. Yang Y2 terhadap variabel eksogen, hasilnya ini. Tahap 2, saya meregresikan apa? Y1 terhadap Y2. Y2-nya saya pilih Y2 dugaan. Oh, ini kan. Ya, Y1 saya regresikan terhadap Y2. Y2-nya pakai Y2 dugaan kan, yang diperoleh dari sini, sama X1. Nah, ini kaitannya kan dari model tadi. Kan dari modelnya yang pertama kan Y1
diregresikan terhadap Y2 sama X1 dengan galat, ya kan? Ini hasilnya. Ternyata signifikan. Baik Y2T maupun X1T signifikan. Sekarang saya lanjut yang berikutnya. Saya regresikan Y2 terhadap Y1, Y1-nya dipilih dari sini. Nah, Y1 dugaan sama variabel eksogennya X2 dan X3. Ternyata semuanya signifikan. Ini kan? Baik Y1 dugaan, X2T, X3T signifikan. Sehingga dari sini kita dapatkan modelnya ini. Ini hasil dari metode two state square. Ini sudah mengestimasi model yang ditanyakan. Jadi hasilnya nanti Y1T sama dengan sekian min sekian Y2T plus sekian X1. Yang persamaan kedua Y2T sama dengan sekian plus sekian Y1T plus sekian X2T min sekian X3T. Inilah hasilnya. Nah, ini jawaban dari yang pertama. Dugalah model persamaan simultan tersebut. Ya, ini hasilnya. Dan kalau lihat ini sudah cukup memuaskan, signifikan semua, ya kan? Nah, pertanyaan yang B, apakah betul Y1 dan Y2 itu berhubungan secara simultan atau ada ketergantungan? Nah, ini kita pakai uji Osman, rumuskan hipotesisnya tadi. H0 tidak ada hubungan simultan antara Y1 dan Y2. H1 ada hubungan simultan, ya kan? Ya, ini hasilnya. Ya, regresikan Y2 terhadap Y1T topi. Y1T topi sudah kita peroleh dari tahap ini tadi. Nah, ini Y1T topi. Oh, maaf. Nah, ini Y1T topi. Sudah kita peroleh kan? Nah, sudah X2T dan X3 diketahui dari data kan? Langsung U1T topi diperoleh dari mana? Dari sini. Kalau saya meregresikan Y1 terhadap X1, X2, X3, kan saya simpan galatnya namanya U1T topi. Nah, galat U1T topi tadi saya pakai pada uji Osman ini. Nah, saya pakai di sini. Nah, justru yang penting tuh ini, galat U1T ini. Yang saya bilang tadi. Apa betul signifikan? Ternyata kalau kita lihat, sangat signifikan. Berarti benar-benar galat U1T itu mempengaruhi Y2. Padahal galat ini kalau kita urai selisih Y1 dengan Y1T topi kan. Nah, berarti sebenarnya fungsi dari Y1. Ya, sama saja saya mengatakan Y1 min Y1T topi berpengaruh terhadap Y2. Berarti Y1-nya mempengaruhi Y2 kan. Nah, itulah hasil uji Osman. Karena sangat signifikan dengan P-value-nya 0, keputusannya menolak 0, berarti ada hubungan simultan antara Y1 dan Y2. Begitulah ya. Itu bisa Anda praktekkan ya. Ini datanya kebetulan sudah saya simpan. Nah, ini datanya. Yang pertama apa? Kita regresikan Y1 terhadap semua X. Ya, gitu ya. Start. Regresi. Kan Y1 terhadap semua X. X1, X2, X3. Pakai intercept. Jangan lupa. Nah, ya, yang harus disimpan apa? Yang harus disimpan fit sama residual. Nah, ini yang penting. Ya, kita oke. Kita oke lagi. Nah, resultnya pakai yang ANAVA, oke. Nah, yang ini namanya U1T topi. Nah, U1T topi. Topinya mana ini? Nah, gitu ya. Sedangkan yang fit ini namanya Y1T topi. Nah, begitu. Nah, ini yang bentuk reduced form persamaan 1. Sekarang reduced form persamaan 2. Start, regresi. Nah, ini yang Y2T, ya kan? Terhadap semua X, sama, nanti disimpan residual dan galatnya, sama. Oh, residual dan fitnya. Ya. Oke lagi, nah ini yang namanya U2T topi. Ya. U2T topi. Nah, sedangkan yang di sini
Y2T topi. Nah, pendugaannya. Nah, setelah itu tahap berikutnya apa? Sesuai modelnya tadi, meregresikan Y1 terhadap apa? Y2T topi sama X1. Ya kan? Ya, kita meregresikan. Ya, apa? Yang pertama tadi, Y1T ya. Nah, terhadap Y2T topi. Nah, serta X1. Ya. Ini kan model yang kita estimasi, gitu kan ini. Y1 fungsi dari Y2 sama X1 kan. Nah, untuk ini kita nggak perlu nyimpan lagi fitnya, nggak perlu. Langsung kita ingin tahu modelnya. Nah, ini jawabnya, yang tadi. Nah, ini kan. Kalau mau lihat di sini juga bisa koefisiennya, ini lebih teliti, ada desimalnya. Ini kan dipangkas ya. Jadi ketemu 13704 min 1231,5 Y2T ya. Sesuai penjelasan tadi. Ya, penjelasannya di sini. Nah, ini ya. Ini kan. 13704 min 1231,5 plus 40,428 X1T plus 40, ini kan 428 X1T. Nah, persamaan yang kedua kita meregresikan apa? Y2 sekarang terhadap Y1T topi. Nah, Y1T topi ini dengan variabel prediktornya X2 dan X3. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, ini ya. Y2T sama dengan sekian plus sekian Y1T topi plus sekian X2T min sekian X3T. Hasilnya nanti akan ketemu ini. Nah, ini ya. Atau ditulis dari sini. Ya, ini saya menggunakan yang ini sehingga lebih teliti ya. Kalau pakai ini dibulatkan min 5,19 ya. Ambil 2 desimal kalau pakai ini. Ya. Ini yang saya pakai. Ya, itu caranya. Baru lakukan uji Osman, gitu ya. Kalau uji Osman tinggal gini aja, start regresi. Nah, apa yang mau diregresikan? Persamaan kedua misalkan ya. Y2 kan diregresikan terhadap apa? Y1 T serta X2 X3 tinggal nambahkan U yang mana ini? U1T, jangan sampai keliru. Nah, ini ya. Baru kita oke. Nah, ternyata koefisien dari U1T sangat signifikan, min 7,9. Nah, ini tadi ya hasilnya. Ini signifikan semua ya. Ini kita dapatkan hasilnya seperti yang ada di slide ini. Nah, ini. Ya, saya kira seperti itu. Di situ nanti ada tugas 4, silakan tugas keberapa itu tugas terakhir ya. Silakan dikerjakan sekaligus untuk persiapan UAS. Kumpulkan segera aja kalau sudah dapat datanya ya. Ya, terserah Anda mau membahas yang simultan silakan ya, mau yang sebelumnya silakan. Yang penting dipenuhi tugasnya ya. Saya kira sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.